Misalnya yang pertama dari bidang makanan, kayak mulai dari frozen food atau makanan langsung jadi, terus kue-kue kering itu bisa buat hamper. Sekarang kan di era pandemi ini kan kita tidak bisa langsung tatap muka ya, kita jarang berkunjung ke rumah teman, tapi kita mau tetap jalin silaturahmi dengan cara kirim-kirim kue-kue kering atau makanan frozen dan lain-lain kayak gitu. Itu sih bisnis yang lagi hype, salah satunya dari makanan. Selain makanan itu ada misalkan di bidang kesehatan juga, karena kondisinya seperti ini kan mungkin bisa kayak jualan masker, hand sanitizer, terus vitamin, suplemen, obat-obat herbal, itu kan sangat dibutuhkan juga. Selain itu juga tentang hobi, karena kan sekarang orang juga jarang keluar rumah, banyak menghabiskan waktunya di rumah, jadi banyak orang yang daripada bosen nih, mending habiskan waktu untuk menekuni hobi di rumah. Jadi lagi hype juga itu misalkan jual tumbuhan, terus furniture juga salah satunya, karena kan banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang menerapkan karyawannya untuk tidak bekerja di kantor, melainkan bekerja di rumah, work from home. Betul. Jadi mereka butuh yang namanya kayak meja belajar, terus buat yang anak-anak butuh meja belajar buat daring dan lain-lain. Yang terakhir sih menurutku yang lagi hype juga itu bidang home and decor. Kalau menurut aku sendiri ya, faktor-faktor yang menentukan kita bisnis bisa cuan atau nggak cuan, yang pertama banget adalah tujuan di awal. Tujuan di awal kalau memang kita pengen cuan, ya kita harus tujuan berbisnisnya adalah untuk mencari keuntungan. Tapi bukan mentang-mentang kita cari keuntungan terus menghalalkan segala cara ya, maksudnya mengambil keuntungan yang berkah gitu lah. Yang kedua, biar bisnis itu bisa cuan, kita harus benar-benar pikirin nih produk yang mau kita pasarkan atau kita jual itu produk yang seperti apa. Apakah produk itu memang lagi diminatin oleh pasar, apakah produk yang kita jual itu ada manfaat dan keuntungan-keuntungan dan nilai tambahnya, itu juga kita harus pikirkan kayak gitu. Terus juga kita harus pikirkan strategi brand yang terakhir. Setelah strategi branding itu, kita juga harus memikirkan strategi harganya, penentuan harganya. Misalkan kalau kita dapat dari suppliernya 200.000, kita juga harus benar-benar hitung nih ibu-ibu, berapa sih biaya operasionalnya, ongkos kita ambil dari supplier ke tempat kita itu berapa, packagingnya berapa, misalkan kita jualan online kirim pakai bubble wrapnya itu berapa, lakbannya itu berapa, stikernya itu berapa, kayak gitu sih. Awalnya itu bener-bener aku mikir, gila untungku 200.000, pokoknya 200.000 deh. Gede banget kesannya kayak. Betul, gede banget. Nah, barulah ketemu, ternyata aku nggak bener-bener untung bersih 200.000, melainkan jadi berapa, kepotong kayak gitu. Itu sih yang faktor-faktor yang bikin kita itu bisa rugi, bisa juga untung. Faktor-faktor tadi sih yang sempat aku sebutin. Bagaimana caranya kita mengulik produk kita ini, meskipun produk kita yang kita sama, misalkan sama-sama kerudung ya, kita tentukan dulu target marketnya. Kita mau jual untuk menengah ke atas, misalkan kita pikirkan brandingnya, bagaimana logonya, bagaimana nama brandnya, bagaimana packagingnya agar terlihat mewah gitu. Jadi sehingga kalau kita jual dengan harga yang jauh di atas rata-rata kompetitor, misalkan kerudung 20.000, kita bisa banget kok jual harga yang produk yang sama dengan harga 100.000 dengan margin beda 80.000. Caranya tadi kita main branding gitu. Semakin produk kita terlihat mewah, semakin pantas untuk kita pasarkan di kalangan menengah ke atas, berarti kan margin kita juga semakin besar.